pasti kesel, dalam hatiku berpikir, kok malah berpihak di mereka gitu, kok nambahin masalah aku pula yang salah, kau macam bapak aku, kau macam mama aku, kau macam abangku gitu. Ini teman apa sih kau nih? Nah ini, kok terus nggak mau tuh dekat dengan dia lagi tuh dalam hati. Teman yang kayak gini adalah bukan teman, kalian sering itu dalam hidup kalian. Nah mulai sekarang, benar-benar tentuin, benar-benar klasifikasiin supaya kalian tidak salah mengartikan yang mana namanya teman, dan yang mana sebenarnya cuman sebagai penghibur. Ada ini tapi filosofin apa gitu ya? Obat bang, obat boleh bang? Obat. Yang namanya obat itu dia sebenarnya tidak memiliki efek samping. Jadi ada dua kategori. Yang pertama, apakah dia obat atau dia pereda nyeri? Ya. Nah, terkadang itu mungkin yang sering kita konsumsi itu pereda nyeri yang meredakan di satu titik kemudian menimbulkan nyeri di tempat yang lain. Seperti contohnya pinjol dan macam-macam tuh yang ada yang slogannya menyelesaikan masalah dengan masalah kan. Ini contohnya. Dia pereda. Paham kan, It? Paham. Pereda dari hutangmu yang satu, tapi menimbulkan hutang di tempat yang lain, gitu ya. Jadi sama, dia bukan obat ketika dia hanya bersifat meredakan di satu titik sementara, tapi tidak reda di tempat lain. Cuman memang dia pelan. Jadi yang dikatakan benar-benar obat itu adalah di mana dia menyembuhkan penyakitnya, walaupun dia pelan tuh. Nah itu obat. Yang membedakan obat dengan pereda rasa nyeri. Ketika kita berbicara tentang obat, hal yang paling biasa kita bayangkan adalah rasa pahit dan rasa tidak enak ya. Rasa pahit dan rasa tidak enak, tapi perlahan dia akan menyembuhkan. Nah begitu. Maka rasa yang tidak enak itu terkadang membuat kita tidak mau dan tidak ingin berdekat dengan dia tuh. Kalau bisa nggak usah gitu. Bisa nggak yang lain? Contoh misalnya kalau kita harus minum brutowali ya dan akar-akaran segala macamnya tuh, pasti nggak enak banget. Nah terkadang dalam hidup kita sering salah mengartikan ini bagus nih kita bicara ada satu dalam hidup tuh contohnya kita sering salah menempatkan tuh. Kita justru menjauhi sesuatu yang sebenarnya ini paling baik untuk hidup kita. Nah dapat dia nih. Tapi sebelum itu kita tetap ingatkan bahwa ternyata memang semua yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa untuk menjadikan tempat kau belajar, khususnya bagi orang-orang yang berpikir. Asik kalau kita bahas teman nih. Jadi betul-betul dia mirip dengan obat tadi tuh. Jadi gini, terkadang kita sering ya berkata dia temanku, dia temanku, dia temanku, dia temanku. Sama, ini obat, ini obat, ini obat, ini obat, ini obat. Nah, tanpa kita mengklasifikasikan mana yang benar-benar obat, mana yang hanya pereda sementara tuh. Kalian pernah merasa begini nih, karena kalian ngerasa dia adalah teman, karena dia ngeredakan kalian di beberapa masalah, tapi sifatnya tidak menyembuhkan, tapi hanya meredakan. Contoh ketika kalian punya masalah di lingkungan teman-teman atau lingkungan keluarga atau apapun itu, ketika kalian datang ke orang itu, kalian hanya terhibur sementara dengan sebentar saja melupakan masalah itu, tapi dia tidak menyembuhkan tuh. Artinya dia mirip seperti pereda gitu, pereda sementara. Nah ini menurut saya bukanlah teman yang benar-benar teman. Kalau kalian mau berpikir tentang teman, bagaimana sih seorang teman? Yang bisa saya katakan itu memang kalian bisa bayang-bayangkan teman kalian, di mana dia paling nyebelin dan paling suka mengomentari kalian. Nah itu yang sebenarnya adalah teman yang selama ini kalian tidak pernah menganggap dia teman selain orang yang selalu ngejudgment dan ngebully kalian. Karena ada pola pikir yang salah gitu. Nah, otak kita nggak punya cara berpikir yang mind blowing tuh. Jadi kita selalu berpikir dengan pola yang sama berdasarkan kebiasaan dan culture. Jadi begini, kalian yang dengar video ini mudah-mudahan bisa menempatkan atau bisa memilah dan memilih mana yang teman dan mana yang bukan, mana yang pereda nyeri, mana yang benar-benar obat tuh. Jadi kalau kalian salah, ketika kalian konsumsi terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya hanya pereda sementara dan kalian buang tuh orang-orang yang sebenarnya adalah teman, maka kacau nanti hidup kita gitu. Saya contohin ya, seorang pimpinan apapun itu, mau itu pimpinan perusahaan, mau itu pimpinan, mau itu baik bupati, wali kota, gubernur, ketika dia membuang orang teman yang berada di sampingnya, maka bahaya tuh jabatannya. Nah, tidak akan ada lagi orang yang berhasil mengingatkan dia ketika dia melakukan salah. Ketika ada orang yang membisikkan sesuatu yang salah, maka tidak ada yang sebagai fungsi sebagai pengingat. Jadi, kalian harus tahu bahwa yang paling sering terjadi itu adalah ketika kalian itu nggak nyaman dengan teman yang benar-benar teman. Kalian ngerasa mental kalian diterpurukin tuh. Kalian ngerasa ketika kalian punya masalah, dia malah makin nambah masalah kalian tuh. Persis kayak video ini. Video-video ini kan banyak nambah masalah kalian, makanya harus kalian skip. Jadi nggak enaknya itu adalah ketika kita melihat orang hidup tidak bisa mengklasifikasikan mana yang sebenarnya menambah masalah dalam hidupnya, mana yang sebenarnya justru menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Selalunya itu terjadi terbalik. Orang yang dia terlihat
menyelesaikan masalahmu, sebenarnya dia menambah masalah, itu kalian pelihara. Tapi ketika orang yang terlihat dia menambah masalahmu, padahal sebenarnya dia penyelesai masalahnya, itu kalian buang. Tanpa kalian sadar, ini selalu terjadi. Memang dia nggak sadar tuh. Kenapa bisa nggak sadar? Karena kalian pakai rasa yang nggak putus tuh, gitu. Maksudnya pikiran yang tidak tuntas gitu. Artinya apa? Berhenti sampai di rasanya saja gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas ya tentang bagaimana sih perasaan dan pikiran. Kalian hanya berhenti di rasa gitu. Rasa tidak enak yang kalian dengar, rasa tidak enak karena kalian lagi punya masalah, berhenti di situ. Tapi kalian nggak mau gunakan pikiran kalian untuk maju lebih jauh gitu. Artinya keluar dari kebiasaan, keluar dari karakter. Nah, keluar dari yang biasa difikirkan oleh orang lain gitu. Mungkin ini terdengar biasa bagi kalian, tapi sulit kalian lakukannya. Gitu. Jadi apa yang menurut saya bisa menjadi sebuah yang soto main bowling adalah bagaimana cara kita berpikir tuh, atau sadar terhadap sesuatu yang sebenarnya dia adalah penyembuh dari masalah, obat. Saya contohin begini, kalian adalah seorang karakter yang aslinya memang kalau bahasa di kita orang Medan tuh, kalau atau di Melayu tuh caruk ya, atau mulutnya lemes ya, atau mulutnya carut marut, artinya apa? Kasar gitu, nggak sopan gitu. Kemudian atau ngelawan, tidak senang diberitahu. Nah ini contoh kalian karakter yang begitu tuh. Ini hanya contoh ya, jadi sesuaikan dengan karakter kalian masing-masing. Ketika kalian punya teman tuh, pada saat kalian bermasalah di keluarga, dikarenakan itu, kemudian ada teman bertemu dengan kalian. Kita bicara yang bukan teman dulu, yang bukan benar-benar teman, yang bersifat sebagai pereda. Maka dia akan ajak kalian untuk keluar dari masalah kalian. Dia bercerita tentang cowoknya yang ternyata selingkuh. Dia bercerita kemudian, aku dapat cowok baru yang lebih ganteng, kau gimana dan segala macam gitu. Kalau kau pun asik gitu. Merasa bahwa dia teman yang bisa mengeluarkanmu dari masalah hidupmu. Ini bukan dia menyembuhkanmu atau mengeluarkanmu dari masalah, tapi dia meredakanmu sebentar saja dari masalahmu. Yang selanjutnya, kau sadar bahwa selesai itu kau balik dengan masalah. Ketika kau jalan balik dari situ, kau merasa kau sudah disembuhkan, kau sudah merasa apa ya, bahasa anak sekarang itu healing ya, healing. Nanti mungkin kita bahas lagi, benarkah cara healingmu? Nah itu. Jadi kau merasa sudah terhealing dengan baik oleh teman yang kau anggap teman. Ketika kau jalan pulang, kau ketemu sama teman yang sering nyebelin. Mampir dulu lah, singgah dulu lah gitu. Oh iyalah, tapi karena kau merasa dia adalah teman, kau tetap mampir tuh. Nah setelah kau mampir, kemudian ngobrol tuh sama dia. Ngobrol. Kok kayaknya kau agak aneh ya. Sepertinya kau ada masalah. Apa lah, ngobrol lah. Kemudian kalian duduk berdua, iya nih, aku ada masalah keluarga, abangku begini, ibuku begini, ayah pun ikut juga marahin aku, padahal aku juga nggak ngerasa salah ya. Terus orang yang bersamamu ini pasti ngomong begini, kalau menurut aku sih, tapi aku minta maaf kalau ini kau jangan tersinggung. Nah mungkin sepertinya ada hal yang harus dirubah dari cara bicaramu, ada hal yang harus dirubah dari beberapa karakter. Mungkin yang dimaksud mereka, kok pasti kesel dalam hatiku berpikir, kok malah berpihak di mereka gitu, kok nambahin masalah aku pula yang salah, kok macam bapak aku, kok macam mama aku, kok macam abangku gitu. Ini teman apa sih kau nih? Nah ini, kau kok terus nggak mau tuh dekat dengan dia lagi tuh dalam hati. Kalian ngeblok mental kalian. Kalian langsung blok otak kalian untuk tidak mendengarkan. Kalian duduk di situ hanya untuk menghormati tapi tidak lagi mau mendengarkan. Padahal ketika kalian mungkin sabar mendengarkan dia dengan beberapa menit, mungkin dia punya solusi atau langkah. Atau dia bisa mengajakmu untuk mencontohkan ketika kau sudah mulai lembut, coba lihat perubahan yang terjadi di lingkunganmu gitu. Sehingga tapi memang dia tidak bisa sebentar. Teman yang begini ini akan memberi solusi, dan solusi itu harus kalian lakukan step by step di tempat kalian bermasalah dan lihat perubahannya. Dia tidak bisa hari itu kalian berubah, tiba-tiba kalian mau lihat perubahannya secara menyeluruh, nggak bisa. Tapi dia step by step. Dia persis seperti obat yang bisa betul-betul menyembuhkan penyakitmu, dia step by step. Tergantung bagaimana konsistenmu, tergantung bagaimana tingkat benar-benar berubahnya dirimu gitu. Dan benar-benar dari jangka waktu tuh. Jadi di situ. Tapi teman yang kayak gini memang nyebelin. Teman yang kayak gini adalah bukan teman. Kalian sering itu dalam hidup kalian. Nah, mulai sekarang benar-benar tentuin, benar-benar klasifikasiin supaya kalian tidak salah mengartikan yang mana namanya teman dan yang mana sebenarnya cuman sebagai penghibur. Sesungguhnya kehadiran dia tak begitu berarti. Ada kok posisi teman ini dia memang tidak mau membahas masalah. Teman ini justru teman yang saya maksud itu adalah teman yang benar-benar teman. Ketika mungkin kau dalam keadaan tertimpa musibah, ditinggalkan oleh orang yang kau sayangi, maka si teman ini model teman yang suka menasihatimu atau baik samamu. Percayalah di saat yang seperti itu justru dia menjadi orang yang mampu menghibur. Dimana teman-teman yang biasa membuat kau ceria, teman-teman yang biasa membuat kau reda sebentar dari masalahmu, itu datang
datang kemudian bertanya sama kau, kenapa dia pergi? Kayak mana ceritanya? Terus kau nangis lagi nggak siap-siap. Tapi teman nih yang selalu berusaha menasihati dan ingin melihat kau selalu tersenyum, pada saat dia datang dia langsung berkata, sabar ya, semua yang hidup pasti dia pergi. Aku masih ada terus di samping. Kau nggak usah takut. Temanmu tidak hanya satu, tapi selama ini aku berusaha jadi temanmu. Dalam hati kau tetap berkata gini, siapa yang mau berteman sama kau? Nah ini. Akhirnya banyak hal di dalam langkah hidup kalian itu langkahnya salah. Kenapa? Karena orang yang di sekeliling kalian hanya orang-orang yang sebagai pereda, orang-orang yang mensupport, orang-orang yang mendorong kalian untuk semakin menjadi manusia yang selalu bisa lari dari masalah. Orang yang selalu mensupport, mendorong kalian setiap saat untuk bisa tidak memperdulikan masalah. Meyakinkan kalian bahwa masalah bisa selesai dengan sendirinya. Mungkin nanti kita bahas juga di materi selanjutnya. Masalah itu bisa selesai dengan sendirinya tanpa kau apa-apain tuh. Lingkungan ini adalah lingkungan yang sangat tidak baik di dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang orang nyebut itu circle ya. Jadi banyak kali bahasa istilah yang udah tua-tua tapi masih tampan kayak aku ini nggak ngerti tuh. Jadi circle kalian itu justru membuat mental kalian tuh nggak bagus. Makanya tentuin baik-baik circle kalian. Memang kau harus ingat yang dikatakan obat dia jarang sekali enak gitu. Dia tidak menjadi obat ketika dia enak tuh. Dia betul-betul ada yang pahit, ada yang membuat lidah kau pedar, ada yang membuat tubuhmu terasa sakit gitu. Kadang buat otakmu jadi kacau gitu gara-gara minum obat gitu kan. Mata, hidung semuanya jadi rusak, baunya juga tidak enak gitu. Nah, memang itu. Nah, kemudian lantas bagaimana solusinya? Solusi lebih enak agar kalian bisa memilah, merubah cara kalian berpikir tuh. Sama, pertanyaan saya simpel, kalian minum obat untuk apa? Untuk sembuh toh? Gitu. Tapi pada saat kalian bersama teman, harusnya pola pikir kalian juga begitu. Pada saat kalian punya masalah, kalian mendatangi teman kalian itu untuk apa? Untuk selesai itu dari masalah kalian. Nah ini, pola pikirnya dulu yang dibangun. Nah ketika kalian sudah mampu untuk menyadari bahwa aku minum obat supaya aku bisa cepat sembuh. Tetap pahitnya akan kalian rasakan. Tapi kalian akan menemukan solusi di mana mungkin minum obatnya itu cepat gitu. Atau mungkin minum obatnya itu di awal-awal kalian sambil tutup hidung, tutup mata, kemudian minum teguk secara cepat. Atau kalau dia bentuknya yang sulit ditelan, kalian cairkan dia supaya dia bisa lebih cepat gitu. Dan akhirnya ketika kalian terbiasa minum obat itu, maka obat itu tidak akan lagi menjadi pahit. Obat itu tidak akan lagi, dia tetap pahit, tapi kalian tidak terasa di diri kalian bahwa itu pahit gitu. Persis saya masih kecil itu, saya contohin ya, saya masih kecil itu rasanya pahit betul makan daun kates. Kalian yang sudah tua-tua seumuran saya pasti pernah merasakan. Waktu kita kecil dulu, daun kates itu benar-benar pahit sekali rasanya di mulut. Tapi ketika kita dijelin tuh sama orang tua bahwa ini adalah obat, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kita coba makan, lama-lama kita bilang itu daun kates enak. Apalagi dikasih sambal belacan tuh. Tuh, kan begitu tuh. Itu contoh yang konkret bahwa ternyata segala sesuatu itu tergantung apa yang kau pikirkan di awal yang menjadi sebuah tujuanmu. Kemudian kau berusaha untuk membiasakannya dengan apa yang menjadi tujuan tuh. Persis seperti daun kates tadi tuh. Lama-lama itu akan menjadi enak. Artinya apa? Lama-lama di awal ketika kau berteman dengan dia mungkin baru keluar karakternya yang menasihatimu, memberitahumu tentang kesalahanmu supaya kau bahagia, supaya kau hidup benar. Maka mungkin di awal dia akan terasa pahit, tapi ketika kau betul, ini bagus, ini benar kok yang dibilang dia, ini coba lawan dirimu, lama-lama kau akan nyaman berteman dengan dia dan akan nyaman berteman dengan yang itu. Dan akhirnya kau akan sadar bahwa yang lain selama ini adalah cuman sebagai pereda rasa nyeri di hidupmu. Nah ini dia. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menelaah berpikir yang baik ya tentang bagaimana mengklasifikasikan mana sih obat dan mana sih pereda. Bukan justru kebalik, pereda kita sebut obat, yang benar-benar obat kita sebut sebagai pembunuh karena rasanya yang begitu luar biasa sakit. Jadi jangan salah kaprah lagi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.